bagian satu terkait dengan kelompok modul penganggaran. Nah, kalau untuk modul penganggaran ini kan Bapak Ibu sudah sangat paham ya, sudah sering melakukan revisi, sudah sering, sudah beberapa kali menyusun anggaran seperti itu. Jadi untuk modul penganggaran ini kita teruskan saja. Ini untuk interkoneksi modul penganggaran ini dia connect ke modul pembayaran dan modul JLP juga. Dan koneksinya ke GPP terpusat terkait dengan pengambilan data pegawai. Kemudian kalau kita melakukan revisi di satu DCA. Ini untuk transaksi penganggarannya gitu. Untuk penyusunan RKKL dan revisi ini. Kemudian kelompok modul pelaksanaan ini minggu lalu sudah kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi di modul pelaksanaan ini ada modul komitmen, di mana modul komitmen ini adalah modul yang melakukan aktivitas terkait pencatatan data supplier, data perikatan atau kontrak, dan pencatatan penerima barang atau jasa, serta pencatatan konfirmasi capaian tersebut. Jadi kemarin kita udah praktek banyak ya perihal modul komitmen ini, cuman yang belum kita coba kemarin adalah konfirmasi capaian, pencatatan konfirmasi capaian. Kemudian Bapak Ibu kalau di modul komitmen ini, kalau teman-teman yang ikut pada modul pelaporan ini belum dilalui, jadi misalnya kalau ada rekaman data supplier, kemudian rekaman data kontrak, pencatatan BAST, itu dia di modul komitmen. Dan di modul komitmen itu ada konfirmasi capaian. Jadi kemarin kita memang belum mempraktekkan gitu Bapak Ibu. Interkoneksinya modul komitmen dia bisa ngambil dari aplikasi GPP terpusat, kemarin juga sudah kita praktekkan ya, untuk pengambilan data gaji, kemudian uang makan, itu bisa kita ambil dari aplikasi GPP. Ini modul anggarannya untuk pengambilan data pagu. Kemudian kalau misalnya modul lanjutan terkait dengan pembayaran maupun BAST dan segala macamnya nanti masuk ke modul pembayaran. Ketika misalnya BAST atau nota atau apa segala macamnya terkait dengan aset atau persediaan, nanti dia akan connect ke aset tetap dan persediaan. Kemudian terkait jurnal-jurnal dan segala macamnya juga nanti akan connect ke modul general ledger dan pelaporan atau GLP. Oke, ini beberapa transaksinya ya Bapak Ibu. Kalau terkait dengan jurnal tidak perlu dihafal, ini cuma mungkin sekilas saja ya. Jadi kalau misalnya ada BAST kontraktual, Bapak Ibu ada kontraktual yang sudah didaftarkan ke KPPN, kemudian misalnya mau membayar termin pertamanya atau termin sekaligusnya, nanti kita catat BAST-nya, nanti jurnal yang terbentuk beban aset belum register. Begitu juga dengan yang lainnya, Pak. Oke, ini untuk BAST barang dan berita acara hibah barang. Ini terkait dengan BMN perolehan APBN ya. Nah, nanti sumbernya itu BAST, BAPP, kemudian mungkin kalau apa istilahnya, kalau Bapak Ibu membelinya di bawah nilai kapitalisasi bisa menggunakan nota, coba kan itu tidak disyaratkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terkait dengan aset ya kita menggunakan 53, terkait dengan persediaan menggunakan 5218 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di modul aset tetap itu nanti ada di sini ada beberapa perbedaannya nih Bapak Ibu, ada pembelian, kemudian ada penyelesaian pembangunan langsung. Ini kalau misalnya kita belinya atau bangunnya satu kali saja tanpa termin, itu menggunakan pengembangan langsung. Pengembangan langsung ini kalau misalnya kita ada pengembangan tapi sekaligus dan asetnya sudah ada. Perolehan KDP ini ya kalau di Sakti ini kita harus hati-hati nih terkait dengan perekaman karena
ketika salah memilih kode transaksi nanti di pelaporannya nanti akan sedikit rumit. Ada perolahan KDP, ada pengembangan KDP. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi bangun kantor nih, nah ketika bangun kantor kemudian terjadinya misalnya adalah transaksi pertamanya, nanti kita jadikan sebagai perolahan KDP. Perolahan KDP ini adalah transaksi pertama KDP. Nah, jadi kalau misalnya ada pengadaan apa gitu ya, aset, nanti transaksi pertamanya itu kita rekam pakai perolahan KDP, untuk transaksi selanjutnya menggunakan pengembangan KDP. Yang disebut juga ada transaksi untuk perolahan non APBN atau hibah. Salah satu yang bukan salah satu yang sering terjadi dalam prakteknya itu kita banyak salah memilih kodifikasi BMN. Kenapa? Dan di sini terdeteksinya salah kodifikasi BMN ini misalnya ketika Bapak Ibu misalnya nih contohnya membeli microwave misalnya. Ketika kita membeli microwave, kita cari di Sakti ini dengan nama microwave, itu ada. Tapi ternyata microwave yang ada di Sakti itu ternyata itu adalah aset di beberapa kementerian tertentu yang tidak boleh kita pakai di satker-satker biasa. Misalnya satker koran misalnya ya, atau satker BPS membeli microwave untuk pantry yang ada di kantor misalnya. Ketika memilih microwave di Sakti, di kodifikasi BNN-nya, maka muncul ada microwave, tapi ternyata microwave di situ secara kode kelompok barangnya itu adalah microwave yang khusus digunakan di Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati nih, kalau misalnya tidak yakin Bapak Ibu bisa konsultasi ke KPPN atau bisa lanjut ke HIDCP. Kemudian ada BAST double, ini rekamnya 2 kali. Kemudian ada BAST yang tidak lanjut SPP. Kemudian ada BST bank garansi, ada hibah dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali potensi masalah yang perlu diantisipasi nih Bapak Ibu, termasuk dengan salah akunnya, kemudian salah penggunaan kode barang seperti tadi, yaitu beberapa potensi yang perlu diantisipasi. Ini jurnal komitmennya nih Bapak Ibu. Kalau di komitmen itu ada operatornya, ada approvernya, dan dia nanti akan masuk ke buku besar aktual ya, bukan buku besar. Untuk selanjutnya modul bendahara Bapak Ibu. Ini kita udah banyak melakukan transaksi ya untuk modul bendahara. Jadi modul bendahara merupakan bagian modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bendahara. Di sini ada LS bendahara, ada penatausahaan PDUP untuk potongan dan pungut pajaknya, pungut setornya ya. Kemudian merekam surat-surat setorannya, kemudian ada beberapa transaksi lain misalkan dari titipan dan lain sebagainya. Ini terkait interkoneksi modul bendahara dalam Sakti. Jadi yang direkam oleh bendahara itu adalah ketika ngambil modul anggaran atau kartunya, kemudian menindaklanjuti BRPP dan segala macamnya dari modul pembayaran, kemudian nanti melakukan rekaman dan segala macamnya terkait dengan rekornya juga nanti pernah dari sini ya Bapak Ibu. Kemudian ini beberapa aplikasi modul bendahara kemarin juga sudah kita coba simulasikan ya, untuk catat uang masuk berisi penerimaan atau pengeluaran atau bendahara penerimaan baik PNBP umum atau pensiunan. Nanti contohnya dulu seperti ini ya, kas lainnya di bidang penerimaan, kemudian kreditnya bukan negara. Ini sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu hafal, ini sudah otomatis, namun
ada baiknya Bapak Ibu sekilas membaca biar nanti ketika ada data selisih atau data tidak normal di neraca percobaan, Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri ini berdasarkan transaksi yang mana. Seperti itu. Ini untuk jurnal model bendahara ya. Seperti ini. Cuma kalau di bendahara dia masuk akal dan tergantung dari jenis transaksi. Kemudian ada modul pembayaran, Bapak Ibu. Modul pembayaran adalah modul yang memproses perencanaan kas atau red kas. Kemarin kita tidak sempat mempraktekkan karena memang modul menu untuk perencanaan kas atau red kas ini belum sempurna Bapak Ibu. Begitu juga dengan perakiraan pencairan dana harian atau PPDH. Namun kita kemarin sudah mempraktekkan beberapa kali terkait dengan SPBY, kemudian bikin SPP, SPM, sampai dengan kemarin kita mencoba untuk pencatatan SPP. Dan ini terkoneksi modul pembayaran dalam Sakti. Terkait dengan modul pembayarannya nanti dia mobil. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa dia single entry Bapak Ibu, jadi kita satu kali merekam untuk bisa masuk ke beberapa modul yang lain itu cukup dipanggil atau request. Caranya kemudian ini adalah jurnal-jurnal. Pembayaran itu ada tiga Bapak Ibu, ada platform, ada terdatar, ada performnya. Kemarin bikin kita ya Bapak Ibu ya, cari OTP dari pejabat BPK SPM nya. Namun sekarang di modul pelaporan ini Bapak Ibu kita tidak serumit atau perlu menghubungi pejabat kita ya. Sebenarnya usernya sudah ada, jadi kita tidak perlu minta OTP dan segala macamnya, tapi kita masuk ke user mereka dan kita memvalidasi atau mengupload menggunakan user mereka. Dan harapannya